Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayina Ratama dari kelas 11 reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan remedial pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Langsung saja pada soal nomor 1, yaitu jika segitiga XYZ dengan sudut X 30 derajat dan sudut Y yaitu 45 derajat dan sisi X adalah 8 cm. Maka sisi Y adalah. Oke. Lanjut aja, kita sudah menggambar segitiganya, yaitu sudut X 30, sudut Y 45, sisi X adalah 8, dan berapakah sisi Y? Bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumus sin dalam aturan segitiga, yaitu cuman X per sin X, dan sama dengan Y per sin Y. Nah, tinggal kita substitusikan, yaitu X per sin X. X-nya berapa? Bisa langsung kita substitusikan nih. X-nya adalah 8 per sin-nya adalah sin Y adalah 30. Sin X-nya adalah 30 derajat. Dan Y sama dengan Y itu belum diketahui, maka kita ditanyakan. Y sama dengan 4 per 45 derajat. Langsung bisa kita jabarkan. Itu tetap 8 dibagi sin 30 adalah setengah sama dengan Y per sin 45 adalah setengah akar 2. Bisa langsung kita kalikan. Yang ditanyakan adalah Y sama dengan. Nah, karena yang ditanyakan adalah Y, maka si setengah akar 2 ini bisa naik ke atas. Jadi pertama yang ditulis dulu yang udah di atas. Itu 8 dikali. Karena Y-nya itu yang kita tanyakan, jadi ini bisa kita naik. Itu dikali setengah akar 2 per setengah. Karena ini tetap di bawah. Sama dengan, ini yang bisa langsung kita coret, yaitu setengah dan setengah. Maka Y adalah 8 akar 2. Jawabannya adalah D. Mengerjakan soal nomor 2, yaitu diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K yaitu 2 akar 2 cm, sisi L adalah 4 cm, dan sudut K yaitu 30 derajat. Besar dari sudut L adalah, oke, kita buat segitiga dulu, yaitu panjang sisi K. Maka kita bikin segitiga K, L, M. Panjang sisi K berarti di sini ya, 2 akar 2. Lalu L berarti di sini yaitu 4. Dan sudut K adalah 30 derajat. Dan berapakah sudut sisi L? Kita juga menggunakan rumus sin, aturan sin, yaitu K per sin K sama dengan L per sin L. Bisa langsung kita substitusikan, yaitu K-nya adalah 2 akar 2 per, yaitu 30 derajat, sin K-nya 30 derajat. Lalu L-nya adalah sisi L-nya adalah 4 per sin L-nya yang kita tanyakan, berarti sin L. Kita bisa jabarkan lagi, kita di bawah aja berarti. 2 akar 2 per 30 derajat, sin 30 derajat berapa? Itu adalah setengah. Sama dengan 4 per sin L. Karena yang kita tanyakan adalah sin L, maka jadi sin L sama dengan 4. Nah, dikali itu kita balik. Jadi yang lawannya itu atau yang sin K-nya itu kita balik. Jadinya 4 dikali setengah per 2 akar 2. Nah, ini bisa langsung kita coret dan 4. Maka sin L adalah 2 per 2 akar 2. Oke. Kita pindah lagi ke sini biar lebih muat. 2 per 2 akar 2 sama dengan
ini kita rubah ke rasional, kita rasionalkan. Jadi ini angka ini masih irasional. Kita rubah menjadi rasional, yaitu 2 per 2 akar 2. Ini kan ada akar di bawahnya, kita kalikan dengan akar tersebut. Jadi 2 akar 2 per akar 2. Oke? 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Yang bawahnya 2 akar 2, maka bisa langsung aja kita tulis 2 nih. 2 akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang kan, jadi 2. 2 dikali 2 adalah 4. 2 akar 4. Nah, 2 akar 2 per 4. Ini bisa langsung kita coret. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 kita konferensikan ke dalam sudut sin, yaitu adalah sin atau sudut 45 derajat. Ini adalah nomor 2, yaitu jawabannya B. Ya, soal nomor 3. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR adalah 8, sudut P adalah 45 derajat, sudut R adalah 60 derajat, dan panjang sisi PQ adalah... Oke, jadi di sini kita ketahui yaitu P dan P yang di sini, P besarnya itu adalah 45 derajat. P kecilnya adalah 8. R besar adalah 60 dan R kecilnya itu berapa? Jadi ini karena di aturan sinus kosinus itu temenannya sama yang ada di depannya. Jadi 45 berdepanan dengan 8 dan R berdepanan dengan yang ditanyakan sekarang atau R kecil. Bisa langsung kita tulis seperti rumus-rumus yang tadi, yaitu P per sin P sama dengan R kecil per sin R. Nah, kita langsung substitusikan, yaitu 8 per 45 derajat sama dengan R-nya itu R per 60 derajat. Nah, bisa langsung kita ubah dulu supaya tidak bingung. 8 itu sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sama dengan R sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, sini 8 per setengah akar 2 sama dengan R per setengah akar 3. Karena yang ditanyakan itu adalah R, maka R sama dengan 8 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Ada yang bisa kita coret, yaitu setengah with setengah. Sisa berapa? Sisa 8 akar 3 per akar 2. Nah, seperti dengan soal sebelumnya, yaitu bahwa ini tuh masih irasional. Kita buat dengan irasional. Itu dikali dengan bagian bawah. Jadi dikali akar 2 per akar 2. Di sini deh. Di sini aja. 8 akar 3 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah 8 akar 6. Per akar 2 dikali akar 2 itu akar yang hilang menjadi 2. Nah, berarti ini bisa kita coret 8 dan 2. 8 dan 2 adalah 4 akar 6. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Jawabannya adalah C. Nya ialah soal nomor 7. Diketahui segitiga PQR di mana P kecil adalah 10 cm, sudut P adalah 45 derajat, sudut Q adalah 105 dan panjang sisi R adalah berapa? Oke. Di aturan kosinus, di aturan sin itu adalah segitiga itu P besar atau sudut P ini, sudut P dengan P kecil itu tuh berhadapan. Jadi ini berhadapan dengan ini. Jadi P besar di sini, P kecil di sini. Q besar di sini dan Q kecil di sini. R besar di sini dan R kecil di sini. Alhasil karena dia tidak memiliki sudut R, maka kita tidak bisa mencari R kecil. Cara untuk mencari R kecil, karena kita sudah mengetahui dua sisi sudut yang ada di P dan juga ada di Q, maka cara utamanya adalah
45 derajat kita tambah dengan 105. Lalu dikurang dengan 180. Karena sudut dari segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi 45 ditambah 105 derajat hasilnya adalah 150 derajat. Hasil pertambahan ini adalah hasilnya 150 derajat. 150 derajat kita kurangi dengan 180. Hasilnya adalah 30 derajat. Maka sudut R itu langsung kita dapetin nih, itu 30 derajat. Ketika kita sudah mengetahui sudut R, baru kita bisa masuk nih ke rumus aturan sinus. Ini mana P per sin P. Dan karena ditanyakan R, jadi kita Q itu sebagai jembatan untuk mendapatkan sisi R, mendapatkan sudut R. Tetapi di sini kita di dalam rumusnya kita tidak menggunakan sisi Q, menggunakan sudut Q. Jadi langsung aja kita ke R-nya. R samper sin R sama dengan, atau kita lanjut, kita substitusikan, yaitu 10 per 45 derajat sama dengan R per 30 derajat. Oke, kita lanjut. Kita rubah dia menjadi pecahan, yaitu 10 sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Sama dengan R per sin dari 30 derajat adalah setengah. Karena yang ditanyakan R, maka R sama dengan 10 dikali 1 per 2 per setengah akar 2. Nah, ini dia rumusnya. Lanjut, bisa kita coret. Tadi bisa kita coret. Ini kita coret setengah dengan setengah. Sisa 10 per akar 2. Kita rasionalin seperti biasa, yaitu akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah 10 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Karena perkaliannya hanya untuk menghilangkan si akarnya. 2 dibagi dengan 10 adalah 5. 5 akarnya pindah akar 2. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Jawabannya adalah C. Saya akan mengerjakan soal nomor 10. Diketahui segitiga KLM dengan sudut L 45 derajat dan sisi KM adalah 8 cm dan sisi LM adalah 4 akar 2. Besar sudut K adalah, oke, kita langsung aja substitusikan. KLM dengan sudut L adalah 45 derajat, sisi KM adalah 8 cm dan LM adalah 4 akar 2. Kita langsung masuk ke dalam rumus sin, yaitu ada apa aja nih? Ada K per sin K. Yang kita tanyakan adalah sin K sama dengan L per sin L. Kita substitusikan. K-nya itu adalah 4 akar 2 per sin K-nya belum diketahui, jadi sin K dulu. L-nya adalah 8 per derajatnya adalah 45 derajat. Oke, kita langsung ubah jadi 4 akar 2 per sin K sama dengan 8 per setengah akar 2. Kita rubah, kita putar sin K sama dengan 4 akar 2 dikali dengan setengah akar 2 per 8. Lalu kita cari karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjut. Yaitu tadi kita udah kalikan jadi 4 dibagi dengan 2. Hasilnya ada 2. Jadi sin K. Nah di sini kan ada kesamaan nih. Itu akar 2 dan akar 2. Bisa langsung kita coret. Jadi sin K sama dengan 2 dikali bukan kita coret sebenarnya.
Untuk kita hilangin akar ya kan akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 2 per 8. 2 kali 2 adalah 4 per 8. Kita bagi 2. Atas bagi 2 berarti atas bagi 2. Jadi hasilnya adalah 1. Kita bagi 4. 1 per 2. 1 per 2 itu sama aja dengan 30 derajat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13, yaitu dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sudut B adalah 120 derajat dan sisi yang ada di sebelah sini ataupun sisi A itu A dan sisi BA itu adalah A, sisi BC adalah 3A. Perhatikan panjang AC. Berarti yang ditanyakan adalah panjang sini ke sini, AC. Kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa sudut yang ada di depannya itu merupakan sisinya. Jadi sisi B itu ada di depannya, berarti sudut sini adalah B nih. Ini adalah titik B, titik sudut sisi B. Nah, titik sisi C itu adalah ini. Dan sisi A adalah 3A. Nah, yang kita tanyakan adalah sisi B-nya. Jadi sisi depan B ini. Kita langsung, ini adalah berbeda dari rumus-rumus sebelumnya. Kalau jika yang ditanyakan sisi, maka kita bisa menggunakan rumus kosinus. Rumus kosinus. Rumusnya adalah, karena yang ditanyakan adalah B atau sisi B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Ini adalah rumus dari untuk mencari sisi B. Sisi B. Sama dengan A kuadrat, maka sisi A. A-nya itu adalah 3A, maka 3A kuadrat. Plus C-nya itu ada di depan C, berarti A. Itu adalah A kuadrat. Min 2 dikali sisi A adalah 3A. Dan sisi C itu adalah A. Dengan cos 120. Cos 120 derajat. Oke, kita lanjut. Kita kalikan dulu, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka 6A, karena 3A kali A, 6A. Cos 120 derajat itu adalah min 1 per 2. Nah, bisa langsung kita coret, bisa langsung kita tulis lagi ini, 3A kuadrat plus A kuadrat. 3A dikuadratkan maka 9A kuadrat plus A kuadrat. Ini bisa langsung kita coret karena ini perkalian. Jadi min dikali min adalah plus 3A. Right? Ini adalah 3A, makanya habis 3A. Karena min ketemu min hasilnya plus. Jadi plus 3A. 9A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 10A kuadrat. Sama dengan ditambah 3A. A sama dengan B kuadrat sama dengan A akar dari 10 tambah 3 adalah 13. A 13. Ini adalah jawaban dari soal nomor 13. Jawabannya adalah B. Selanjutnya ialah soal nomor 15. Sebuah segitiga ABC. Sudut A 60 derajat, sudut C 75 derajat, dan panjang sisi B yaitu 6 cm. Dan maka sisi A adalah Oke, ini adalah gambar dari segitiganya, itu ABC. Di mana bahwa kita sudah bahas dari tadi, yaitu untuk mencari sisi sebelahnya itu ada yang di depannya. Jadi A itu depannya yang kita tanyakan, C itu tidak ada depannya. Nah, kalau kita mendapatkan dua sudut seperti ini, itu tinggal kita kurang. 60 kita tambah dulu dengan 75, baru dikurang 180 karena sudut segitiga itu ada di 180 derajat. Sudut totalnya ya. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Maka sudut B itu 45. Jika kita sudah mendapatkan sudut B, itu bisa langsung kita
mencari sudut A. Itu kita tinggal A per sin A terus sama dengan B per sin B. Kita substitusikan. A-nya itu yang kita tanyakan per sin A 60 derajat. Lalu sama dengan B yaitu 6 per 45 derajat. Kita ubah yaitu A per 60 derajat itu kan setengah akar 3 ya. Sama dengan 6 per setengah akar 2. Oke, karena yang ditanyakan A, maka A sama dengan 6 dikali dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 per setengah akar 2. Nah, karena ini bisa kita coret setengah dengan setengah, tersisa 6 akar 3 per akar 2. Akar 2. Karena bilangan ini irasional, kita kalikan dengan rasional, yaitu dikali dengan bawahnya. Akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 3 dikali dengan akar 2 itu 6 akar 6 per 2 akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Langsung bisa kita bagi sama dengan 3 akar 6. Ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah